Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Walaupun kemarin sudah disampaikan oleh di pengajar, kita itu dalam proses perkuliahan kita melihat tentang RPS kita ya. Jadi RPS ini tujuannya adalah untuk memudahkan mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah yang diberikan, karena bahan-bahan itu tersebar ya, banyak sekali bahan-bahan, sehingga kita perlu memberikan satu sistem atau arahan ya, sehingga kita bisa fokus sesuai dengan target pembelajaran. Jadi setiap pertemuan itu ada topik-topik yang kita bahas ya, sesuai dengan RPS kita. Mata kuliah ini adalah mata kuliah ilmu negara. Itu 3 SKS yang diberikan pada semester pertama untuk mahasiswa. Mudah-mudahan kalau kita sesuai dengan itu yang diberikan, semuanya bisa berhasil menempuh mata kuliah ini ya. Kalau kita lihat ada apa yang diharapkan dari pembelajaran ilmu negara, kita lihat ada capaian pembelajaran ya, saya kirim, saya kira saya membaca. Misalnya salah satunya yang umum itu bagaimana berperan sebagai warga negara ya, yang bangga dan tanah air, hingga mampu merumuskan gagasan secara logis, kritis dan argumentatif. Saya nanti setiap topik untuk memahami itu bisa kita berikan topik diskusi. Nah, nanti bisa materi apa, nanti mahasiswa bisa merespon dalam bentuk diskusi terhadap topik yang diberikan ya, tentu dengan tujuan agar materi itu bisa dapat dipahami dan bisa tertinggal dengan baik. Nah, untuk yang pertama misalnya tentang mahasiswa mampu memperinci pengertian dan sifat hakikat negara. Nah, kalau kita lihat di buku itu bahan ajaran yang kita nanti saya sampaikan, atau saya berikan kepada Anda masing-masing, itu bab pertama membahas mengenai hakikat negara ya. Jadi hakikat negara ini sebenarnya diberikan pendapat oleh beberapa ahli. Dan ahli itu memang mempelajari, meneliti dan menelaah khusus mengenai kenegaraan ya. Materi kedua misalnya mahasiswa mampu membedakan bentuk negara, sistem pemerintahan, pola ketatanegaraan. Nanti ada materinya, PPT sudah saya siapkan ya, tentang bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Nah, kalau kita lihat bukunya itu di bab 2 ya. Lalu masih mampu mengurangi kedaulatan. Nanti ada pembahasan mengenai kedaulatan. Itu adalah capaian pembelajaran ya. Nah, deskripsi singkat mata kuliah ilmu negara ini adalah sifat hakikat negara, teori pembentukan dan peruntukan negara, unsur negara, kedaulatan, legitimasi, bentuk, sistem, konstitusi negara ya. Itu kurang lebih yang pelajari strukturnya. Materi pembelajaran atau pokok bahasan kita pada hari ini mencoba untuk membahas pengertian dan sifat hakikat negara. Jadi ada arti istilah-istilah negara, pengertiannya ilmu negara ini apa, lalu hakikat negara itu bagaimana ya. Untuk bahan pembelajaran kita menggunakan buku ilmu negara ya, oleh Profesor Abu Daud Busro. Lalu ada buku pendukung, ini beberapa literatur. Nanti saya kirim ya RPS ini kepada mahasiswa. Nah, pada pembelajaran hari ini mahasiswa membahas mengenai konsep negara dan sifat hakikat negara. Ini RPS-nya ya. Jadi hari ini kita membahas mengenai istilah, pengertian,
dan hakikat daripada negara. Ini pengertian dan istilah, kalau kita lihat ya, ini ilmu dan negara. Jadi apa definisi ilmu dan negara? Kalau ilmu itu adalah suatu sistem pengetahuan, kalau negara itu adalah persekutuan dari keluarga ya. Jadi dari individu-individu nanti membentuk satu keluarga. Nah, jadi misalnya Anda sekarang individu, pertama kuliah, Anda untuk keluarga, dari keluarga itu untuk masyarakat, dan kalau masyarakat itu menjadi negara ya jalannya. Untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya itu ada tujuan bernegara. Jadi ada kemauan dari orangnya, maka ada istilah kenal dengan bangsa ya. Lalu ada negara, lalu tujuan dari bangsa itu apa? Nah, kalau kita lihat di beberapa ketentuan undang-undang dasar Indonesia misalnya atau negara-negara lain ada tujuan bernegara yang dicantumkan di dalam konstitusi itu ya. Nanti saya kirim ini PPT-nya ya ke grup WhatsApp-nya. Nah, negara kalau menurut Jin Bodam ya, ialah suatu persekutuan dari keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh kekuasaan yang berdaulat. Jadi kekuasaan pemerintah yang sah. Ini menurut Hans Kelsen, definisi daripada negara ialah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa. Jadi tata paksaan menurut daripada Hans Kelsen ini adalah aturan hukum. Jadi Hans Kelsen ini mengemukakan bahwa negara itu identik dengan aturan hukum ya. Jadi aturan hukum ini kadang-kadang untuk bisa dilaksanakan, oleh karena itu negara itu memiliki sifat memaksa ya. Dan membayar pajak misalnya. Kalau tidak bayar pajak itu ada sanksi. Misalnya dalam peradilan melanggar hukum, negara bisa memaksa ya. Atau misal dalam hal mencetak uang, negara punya kewenangan monopoli dan lain sebagainya ya. Nah, kalau Rohman mendefinisikan negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan dengan tujuan, tak ada tujuannya. Jadi negara adalah suatu organisasi, tetapi organisasi ini memiliki tujuan melalui kekuasaan yang ada pada negara itu ya, untuk mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat. Kekuasaan ini mengatur masyarakat. Tentu tujuannya juga dari organisasi itu untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari istilah, misalnya Belanda menggunakan istilah Staatslehre, Jerman menggunakan istilah Staatslehre, Inggris menggunakan istilah daripada ilmu negara itu misalnya theory of state, the general theory of state atau political science. Prancis teori d'État. Nah, Indonesia ilmu negara ya. Istilah Staatslehre atau ilmu negara timbul melalui penelitian oleh seorang sarjana bernama Dr. Jelinek melalui bukunya Allgemeine Staatslehre. Nah, jadi Jelinek ini yang mensistematisasi teori-teori bernegara yang dihimpun oleh Jelinek sehingga ada satu skema ya yang dikenal dengan istilah skema Jelinek. Nah, Jelinek inilah yang dikenal dengan istilah Bapak Ilmu Negara ya. Dari buku Jelinek inilah ada ilmu yang disebut dengan ilmu negara. Walaupun tentang kenegaraan ini sebenarnya sudah dipelajari mulai dari zaman Yunani kuno, zaman Romawi dan seterusnya ya. Tapi yang mensistem daripada ilmu kenegaraan ini adalah Jelinek ini ya. Nanti kita lihat skema yang digunakan oleh Jelinek
tentang ilmu negara. Pengertian negara itu ada dua arti ya. Negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politik. Negara juga bisa diartikan sebagai lembaga pusat yang menjadi kesatuan politis itu ya. Jadi kesatuan politis ini bisa kita lihat nanti dalam prakteknya. Nah, namun dalam prakteknya ini tidak lagi dipelajari dalam ilmu negara, namun dipelajari dalam mata kuliah lain, yaitu hukum tata negara. Atau bisa juga dipelajari dalam mata kuliah lain, hukum administrasi negara. Atau juga ada mata kuliah lain, misalnya hukum antar negara atau hukum internasional, yang masing-masing objek daripada ilmu pengetahuan itu juga mempelajari mengenai negara. Nah, namun perbedaannya pada mata kuliah atau ilmu pengetahuan yang lain itu objeknya negara dalam tataran prakteknya. Sudah itu pada kondisi negara tertentu. Contoh hukum tata negara itu mempelajari negara Indonesia misalnya, lembaga negara di Indonesia, pemisah kekuasaan, pembagian kekuasaan. Misalnya negara Jepang, khusus negara Jepang. Nah, kalau misalnya ilmu negara, objeknya negara, tetapi negara secara umum ya, sehingga bersifat universal. Nah, oleh karena itu kalau mempelajari ilmu negara ini, objeknya negara tetapi abstrak sifatnya ya, karena kita ada suatu teori disebut teori fiksi, ya kita bisa memikirkan saja apa itu bentuk negara. Misalnya negara itu bagaimana sih? Nah, namun kita bisa mengidentifikasi bahwa negara itu ada unsur-unsurnya. Misalnya harus ada rakyatnya terlebih dahulu, ada orangnya. Jadi individu, jadi masyarakat. Nah, masyarakat itu bisa bersebaran awalnya, tapi lama-kelamaan karena kepentingan individu ini harus dilindungi, dan individu itu menyadari bahwa kepentingan mereka harus dilindungi. Ternyata kesadaran itu tidak hanya pada satu individu. Nah, individu lain juga menyadari bahwa dia harus ada kepentingan yang harus dilindungi. Nah, kesadaran inilah menyatukan beberapa individu yang dalam masyarakat tadi, sehingga dalam kedudukan yang lebih tinggi kesatuan itu dibentuk melalui negara. Ada orangnya, ada wilayah atau tempat tertentu. Nah, dari kesatuan tadi disepakati misalnya siapa di antara orang yang banyak tadi untuk memimpin atau mengatur komunitas tadi. Sehingga ada dua aspek ya, masyarakatnya dipilihlah pemimpin, sehingga menjadi suatu tiga unsur daripada negara. Dalam perkembangannya ada unsur pengakuan. Nah, sehingga empat unsur inilah menjadikan suatu negara itu bisa sah disebut sebagai suatu negara. Nah, ketika nanti ada kekuasaan di dalam suatu negara itu memiliki keabsahan dalam mengelola negara itu. Tetapi negara itu sebagai alat. Nah, tujuan negara itu tetap tujuan orang yang ada di negara itu sendiri. Bagaimana menciptakan kesejahteraan, bagaimana melindungi orang-orang yang ada di negara tersebut. Nah, karena kemauan tadi adalah kemauan individu-individu, kemauan yang satu untuk melindungi bersama. Tentu tujuan daripada negara itu sebenarnya adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan dari bangsa di negara itu sendiri ya. Memang ada beberapa teori yang mengatakan bahwa yang pertama itu bangsanya dulu katanya harus ada. Tapi ada tiga teori lagi mengatakan bahwa yang harus ada itu negaranya dulu katanya. Tapi saya kira kita lihat bahwa yang pertama itu harus ada. Kalau kita lihat dari sejarah negara itu adalah orangnya dulu ya, bangsa. Jadi ada beberapa unsur. Nah, unsur bernegara ini tentu yang kita pelajari pada bab yang membahas mengenai unsur negara ya. Jadi kita tidak perlu lihat dulu beberapa ahli. Ahli ini juga dalam memandang hakikat negara itu juga tidak sama ya. Karena misalnya Socrates dia hidup di era pada saat itu yang dikenal dengan istilah negara kota atau polis. Nah, ciri-ciri dari negara kota itu ketika demokrasi dilaksanakan, masyarakat itu langsung melaksanakan yang namanya demokrasi itu secara langsung. Nah, karena pada saat itu negaranya tidak terlalu luas dan masyarakatnya
Namun kayak negara itu apa? Menurut Anda masing-masing pribadi saya dulu ya. Kalau kita pribadi, sebenarnya ada yang mengatakan Bapak hanya negara itu adalah suatu organisasi oleh adalah suatu kekuasaan politik misalnya. Atau mungkin Anda melihat negara yang saat ini bahwa negara ini adalah suatu lembaga atau lain sebagainya. Kalau kenapa boleh kira-kira? Menurut Anda, nah yang di belakang sana siapa? Boleh ya? Silakan. Tidak, saya dulu boleh. Ya bisa ya. Jadi kelompok-kelompok pertama individu ini nanti keluarga, dari keluarga untuk masyarakat. Dari dalam masyarakat itu untuk suatu bangsa. Misalnya Anda kuliah, dengan Anda untuk kuliah mudah prosesnya, lalu tanpa sadar ternyata kalau kita tanya yang di pojok sana sama kuliah. Bagaimana kuliah ini bisa dengan baik, harapannya tercapai, selesai tepat waktu, sehingga tanpa sadar membentuk kelas, misalnya kelas B yang dihimpun dalam bentuk grup, memudahkan komunikasi, kalau ada tugas, kalau ada informasi, nanti ada sering tanya, nanti itu menyatu dia. Sebelum itu saya negara, dari individu ke individu tadi kesadaran, ini untuk bangsa, dan bangsa itu sebagai salah satu unsur yaitu manusia. Dari masa tadi nanti sepakat bagaimana untuk mendirikan sebuah negara. Artinya kita itu usahanya dari bangsa tadi dipilih siapa di antara mereka ini untuk memimpin dalam arti melindungi yang lain. Maka kalau kita lihat dalam tataran praktek itu ada perlindungan hak asasi manusia. Nah, dipilih pemimpin kekuasaan atau pemerintahan. Nah, yang ketiga ada wilayah. Tentu kalau ada bangsa tidak ada wilayah. Nah, gimana orangnya kalau nggak ada tempat? Nah, dia unsur pertama, unsur beribadah sebagai suatu negara. Lalu dalam perkembangan modernnya ada pengakuan. Sebarkannya betah ya. Ulangi lagi apa? Inti atau dasar dari suatu negara. Inti dan dasar suatu negara boleh. Saya hargai karena pendapatnya pribadi kan. Jadi tidak berasa pemikiran. Dasar suatu negara ya. Boleh seperti itu siapa namanya? Ya. Sifat, fungsi, dan negara. Boleh, boleh berpendapat. Bolehlah hebat ada ini. Jadi yang mengumumkan pendapat hakikat negara itu Socrates, Plato, Aristoteles ya, seorang filsuf sudah lama sekali. Ternyata di kelas ilmu negara ini sudah mampu. Ya, jadi negara itu satu organisasi yang dapat memaksakan kehendak. Jadi ini ada kaitannya dengan dari Ankelsen. Ankelsen ini kita lihat pendapat beberapa ahli. Saya kira pendapat yang ditemukan oleh teman-temannya itu sudah mewakili pendapat beberapa ahli yang kita kutip ya. Kita kan setengah ilmiah, kita mengutip sesuai dengan sumbernya. Ini menurut saya pemerintah negara. Dan memang ketika itu dalam suatu kebijakan suatu pemerintah negara, rakyat terlibat. Tetapi kalau kita bandingkan saat ini, sejauh mana partisipasi masyarakat misalnya ada pemerintah mengeluarkan kebijakan, apakah partisipasi masyarakat itu terlibat atau tidak? Karena teknologi kan sudah mulai maju sekarang, bisa dilibatkan. Nah, kalau kita lihat dalam konteks itu sebenarnya suatu undang-undang itu sulit berlaku karena pelibatan di masyarakat itu dalam membuat aturan itu sini nanti Anda pada mata kuliah yang lebih khusus bisa mengkaji itu ya, misalnya mata kuliah ilmu perundangan yang lainnya. Di sini kita melihat pendapat dari beberapa ahli terlebih dahulu. Lalu idealnya menurut saya itu terciptanya kebahagiaan individu atau seseorang
kebahagiaan negara tercapai bila terciptanya kebahagiaan individu ya. Ini ideal saya kira pendapat ada dari sini pendapat yang ideal ya. Nah sebaliknya bila manusia ingin bahagia, ia harus bernegara ya, karena manusia saling membutuhkan. Ini sebenarnya satu pemikiran Aristoteles ini mendasari juga tentang ide bernegara. Ini Oppenheimer. Negara merupakan suatu alat dari golongan yang kuat untuk melaksanakan suatu tertib masyarakat ya. Nah, golongan yang kuat tadi dilaksanakan kepada golongan yang lemah. Golongan yang kuat ini yang memiliki power ya, kekuasaan, memiliki modal ya. Nah, yang golongan lemah ini misalnya masyarakat atau rakyat dipaksakan menurut Oppenheimer. Menurut yang kedua, negara adalah kekuasaan orang-orang kuat memerintah orang-orang lemah. Berbeda pendapatnya. Ini Kranenberg bahwa suatu negara itu pada hakikatnya adalah suatu organisasi kekuasaan. Ada yang mendapat bahwa kekuasaan diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut kebangsaan. Kita lihat dulu beberapa pendapat ini. Menurut Kranenberg, bangsa yang primer, lalu negara yang sekundernya. Jadi bangsa dulu, orang dulu, baru negara yang saya kira kita sependapat dengan pendapat ini ya. Ini Lohmann, kalau Lohmann ada perbedaan. Yang primer itu negara dulu, baru nanti yang sekunder itu adalah manusianya. Ini terakhir saya kira pendapat dari Hans Kelsen ya. Kita lihat Hans Kelsen ini kenal dengan istilah student war theory. Dia bisa memberikan pendapat, boleh cari bahan di internet, boleh lihat di HP-nya, dan boleh lihat baca di buku, boleh berdiskusi. Apa silakan ya, kita kan bahan pembelajaran banyak sekali. Jadi topiknya adalah ada suatu kenyataan. Kenyataannya terkait hakikat negara, bahwa hakikat negara berkaitan dengan organisasi kekuasaannya. Negara memiliki sifat khusus sebagai manifestasi dari kedaulatan. Nah, salah satu sifat dimaksud adalah memaksa. Nah, yang topik diskusinya adalah mengapa negara harus memiliki sifat memaksa dan apa sifat memaksa tersebut, atau apa sifat memaksa tidak bisa kalau mau direspon boleh, kalau tidak apa-apa. Tetapi pertanyaannya, mengapa negara harus memiliki sifat memaksa? Itu saja. Anda boleh searching di internet masing-masing, boleh lihat buku. Kalau ada yang mau berpendapat silakan. Mengapa negara bisa memaksa terkait dengan hakikat negara yang ditemukan oleh Hans Kelsen. Silakan siapa yang mau berpendapat? Ya. Siapa namanya nih? Rizka Agustin. Rizka Agustin ya. Coba saya mau bilang dulu pendapat Rizka menggunakan mikrofon. Pendapat saya, mengapa negara harus memiliki sifat memaksa dan apakah sifat memaksa tersebut? Karena dengan adanya sifat memaksa, rakyat akan taat pada peraturan-peraturan yang ditetapkan. Dengan itu pun juga suatu perekonomian negara dapat berjalan dengan lancar juga, Pak. Rizka, kalau saya garis bawahi, jadi Bapak Rizka, bahwa negara itu memiliki sifat memaksa agar dihukum, punya ditaati warga ya. Boleh ya. Itu saya garis bawahi dari Bapak Rizka. Bagus. Saya coba tanya. Ada yang lain? Jadi Rizka ya. Nah, namanya. Ya. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Dias dan menurut saya, mengapa negara harus memiliki sifat memaksa? Karena di dalam negara terdapat sistem hierarki pemerintahan, Pak, di mana di dalam
setiap sistem hierarki pemerintahan itu terdapat peraturan-peraturan, dan kita sebagai warga negara wajib menaati peraturan tersebut, dan apabila kita melanggar kita akan mendapat sanksi tertentu. Terima kasih. Jadi peraturan itu ya wajib ditaati. Ya, jadi ini menurut Elsa peraturan itu bisa memeriksa saya. Jadi ketika itu dengan peraturannya, siapa namanya? Oh iya ya, dia dan memberikan anggapan. Siapa namanya? Siapa? Saya mau menambahkan kembali pendapat yang sebelumnya karena terdapat kesamaan pendapat. Saya setuju dengan pendapat dia dan saya menjawab apakah sifat memaksa tersebut. Menurut saya sifat memaksa itu adalah sifat yang membuat kita sebagai orang yang dipaksa agar patuh. Itulah sebabnya kalau tidak patuh diberikan sanksi. Agar patuh ya. Jadi sifat memaksa itu digunakan agar tercipta kepatuhan terhadap peraturan. Boleh ya? Ini siapa tadi? Siapa namanya? Oh ya. Nanti saya mau acak saja ya. Mana saja biar merata yang diterima dulu. Nanti saya namanya bertiga ya. Ini ya. Ini saya coba acak ya. Jadi di depan sudah diwakili. Di depan sudah diwakili ya. Saya minta yang tengah sini satu ya. Di tengah sini satu, belakang satu, belakang satu. Nah, saya kesempatan saya minta yang tengah aja satu dulu. Siapa? Ini boleh. Siapa namanya? Ya. Coba, Abang. Boleh. Boleh sama boleh ya. Saya. Menurut saya mengapa negara harus punya sifat memaksa karena latar belakang masyarakat yang heterogen sehingga itu bukan hal yang bisa mendukung supaya terciptanya pemaksaan. Agak ya. Pertama masyarakatnya heterogen. Nah setelah itu Bukannya sifat yang mengekang supaya tidak tercapai kemampuan. tujuannya kemakmuran ya. Boleh ya. Yang tengah dulu siapa nih? Nah ini. Ini mewakili yang kita atau dari sini ada yang dari sini. Ini. Nah ini aja ya. Mewakili. Coba boleh. Menurut saya, jika negara tidak mempunyai sifat memaksa, akan banyak terjadinya penyimpangan dan pelanggaran. Karena itu negara harus mempunyai sifat memaksa agar masyarakatnya tidak dimanjakan. Jadi siapa namanya? Siapa? Jadi negara harus mempunyai sifat memaksa. Kalau tidak memaksa, tadi apa katanya? Ya, kalau tidak memaksa terjadi pelanggaran ya. Tanya. Saya kesempatan satu sini dan rata ya. Yang kira-kira di sini wakil ya. Nah itu aja. Ya. Itu. Nah, sudah terwakili. Itu aja. Ya. Menurut saya mengapa negara itu harus ada sifat memaksa? Karena di dalam ilmu hukum saja, hukum itu dalam pengertiannya adalah suatu bentuk peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang harus dengan sifat yang memaksa. Jadi dalam pengertian hukum saja ada sifat memaksa. Sedangkan negara ini diisi oleh orang hukum dan politik. Nah, oleh karena itu negara itu harus memiliki sifat memaksa. Karena menurut saya negara itu harus memiliki sifat memaksa untuk menciptakan kedamaian dan ketertiban di dalam masyarakat. Jadi negara itu memiliki sifat memaksa untuk menciptakan kedamaian dan ketertiban ya di dalam masyarakat. Ya. Terakhir, terima kasih mewakili terakhir ya. Kekerasan fisik secara sah. Tujuannya adalah agar peraturan perundang-undangan ditaati, ketertiban dalam masyarakat tercapai, serta anarki atau kekacauan. Apa yang didapat sudah mewakili unsur-unsur daripada jawaban. Ada jawabannya dari sifat memaksa tersebut. Setidaknya semuanya menyebutkan kepatuhan, ketertiban, ketaatan. Lalu saya kira semuanya juga menyebutkan tentang yang hukum. Jadi ada kaitan dengan apa yang ditentukan oleh negara. Untuk jawaban ini
semua coba kita lihat kunci dari yang disampaikan Miriam Budiarjo, organisasi, tetapi organisasi yang terbesar ya. Anda bisa ikut organisasi apa misalnya? Ya, organisasi itu kan ada syarat. Ya, ada ketuanya, ada pengurus, ada anggota, lalu ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga sebagai anggaran tinggi. Nah, organisasi yang ada ikuti misalnya ada membentuk organisasi ikatan mahasiswa fakultas hukum misalnya. Jadi ada bentuk salah satu organisasi. Nah, demikian juga kalau kita lihat organisasi besar misalnya, organisasi negara, ada kekuasaan, presiden, ada anggotanya, ada rakyat, ada unsur-unsurnya. Jadi negara sebagai organisasi yang tertinggi, setelah dia terbentuk, dari unsur-unsur itu menjadi terlembaga. Sehingga lembaga itu dia bisa memaksa. Lalu ada yang anarki, sudah terwakili unsurnya. Ada anarki masyarakat Michigan ya. Nah, untuk mencapai tujuan itu bisa melalui persuasi, bisa menyatukan orang lain dengan organisasi ini. Lalu ada yang unsur monopoli tadi yang dijelaskan itu harus mencakup semuanya. Misalnya urusan membayar pajak berlaku di semua orang yang kembali. Nah, terkait dengan sifat memaksa yang dikemukakan oleh Anderson, saya kira mahasiswa semuanya sudah mewakili itu. Yang saya anggap sesuai untuk di topiknya. Lalu yang kedua, kita topiknya kedua, diskusi yang kedua ya. Yang topik kedua ini kita mereview pembahasan sebelumnya. Ini ada pernyataan bahwa ilmu negara berkaitan dengan ilmu lainnya. Nah, bisa tidak? Ada bisa atau ada tidak yang